Mohtar Lubis mengatakan, kalau nggak cocok jangan marah sama saya. Marah kepada mendiang Mohtar Lubis, orang yang juga saya hormati. Ada ciri manusia Indonesia. Pertama, munafik. Kedua, enggan bertanggung jawab. Ketiga, berjiwa feodal. Keempat, berwatak lemah. Kelima, percaya tahyul. Nah, yang keenam itu teman-teman seniman suka, berjiwa seni. Dari 6 itu sepertinya yang 5 konotasinya negatif. Hanya 1 yang positif, yaitu berjiwa seni, artistik. Bayangkan kita dianggap hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab, kemudian berwatak lemah, berjiwa feodal, dan percaya pada tahyul. Masuk saya bagian kedua, apa kata Husain Alatas dalam bukunya Mitos Pribumi Malas? Sebetulnya Pak Husain Alatas ini tidak mengatakan pribumi Indonesia malas, bukan. Justru beliau menentang cap dari para kolonialis yang pernah menjajah 3 negara, yaitu Indonesia dari pihak Belanda, Malaysia, Inggris, Filipina, Spanyol. Kata Husain Alatas, mereka itu mengatakan pribumi yang ada di Asia Tenggara ini, utamanya Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini sebagai malas, terbelakang, intelektualitasnya rendah, dan sebagainya. Jadi konotasinya tetap negatif. Tapi pernah ada mitos seperti itu. Juga disampaikan dalam buku yang terkenal yang terbit 46 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga, masalah apa isi dari Asian drama, Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal yang juga peraih hadiah Nobel, seorang Swedia. Myrdal mengatakan bahwa ketika dipotret watak, karakter, kultur manusia yang ada di Asia, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan sebagainya, tesisnya adalah sulit untuk maju bangsa-bangsa seperti ini, masyarakat seperti ini. Bagaimana mau maju? Karena karakternya, karena knowledge-nya, karena miskin, dan sebagainya. Inilah 3 mitos yang menghantui kita semua, Indonesia dan juga tetangga-tetangga kita, tentang cap yang dikatakan baik Mohtar Lubis tadi, kemudian pemerintah kolonial, dan kemudian Gunnar Myrdal. Itu 3 mitos yang akan saya angkat. Ada 2 mitos lagi. Ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia, kita semua, karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan. 1 mengatakan, hei, bangsa-bangsa berkembang, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kalau Anda ingin sejahtera, jalannya yang membangun ekonomi. Lupakan demokrasi. You have to choose. Kalian harus memilih, tidak mungkin dua-duanya, kacau nanti, nggak nyampe tujuannya. Ingin sejahtera, ekonominya maju, ya nomor 2 kan demokrasi. Itu mitos. Myth. Nah, mitos yang kedua ini soal keamanan nasional. Kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, ya kurangi kebebasan, kontrol kebebasan. Seolah-olah kita harus milih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan. So, ini 2 mitos yang juga ada di negeri ini, di masyarakat kita yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Seolah-olah kita tidak bisa dua-duanya, dan kita tidak kalau tidak memilih tidak akan sukses. Inilah kelima mitos yang saya angkat pada malam hari ini. Nah, bagaimana kita? Bagaimana Indonesia ke depan ini? Pendapat dan pemikiran saya adalah mitos yang diangkat itu
terikat terkait dengan konteks waktu, konteks ruang, konteks keadaan. Menurut saya, oleh karena itu, mungkin dulu begitu. Over time, dekade demi dekade tentu terjadi perubahan, transformasi. Oleh karena itu, mitos yang serba negatif itu mungkin sekarang sudah banyak yang berubah. Mungkin juga masih ada yang ada pada diri kita, masyarakat Indonesia, manusia Indonesia maupun bangsa Indonesia. Tetapi saya pribadi melihat tidak seperti dulu itu. Yang jelas sudah ada pergeseran, ada perbaikan dan ada transformasi. Globalisasi itu sendiri yang dimulai dari revolusi industri, revolusi pertanian, revolusi teknologi, sekarang gelombang keempat revolusi teknologi tentu juga membawa pergeseran nilai-nilai values, pergeseran perilaku atau behavior, pergeseran cara berpikir, way of thinking, pergeseran sistem, termasuk sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya. So, karena globalisasi kita menjadi bagian dari masyarakat dunia, berinteraksi kita, bertukar pikiran, mengadopsi tatanan-tatanan yang baru, kemajuan, modernisasi. Itu semua bagaimanapun akhirnya ciri atau watak yang disampaikan oleh Muhtar Lubis dan yang lain-lain tadi over time juga mengalami pergeseran dan perubahan. Saya punya keyakinan bahwa 6 ciri yang 5 negatif, yang 1 positif itu sudah ada pergeseran menjadi lebih bagus, menjadi lebih positif. Nah sekarang mitos pribumi malas, menurut saya makin produktif kita ini, makin mengerti, makin kuat keinginan untuk maju, menjadi developed country, menjadi strong emerging market dan sebagainya. Artinya we are changing. Manusia juga bisa berubah, begitu kata psikolog, ahli psikologi sosial, sosiologi dan sebagainya. Dan itu terjadi di bumi Indonesia. Asian drama itu pengamatan tahun 1998. Tidakkah kita tahu Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia? Ini achievement yang penting jaga. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah mundur kembali, terjadi setback. Tapi kita sekarang oleh dunia dianggap negara demokrasi, seperti negara demokrasi yang lain. Itu juga achievement. Yang kedua, kita harus tahu, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Jadi kalau dianggap nggak mungkin maju, sulit maju, kita maju. Makin maju dibandingkan masa-masa yang lalu. Remember, tahun 2008 Indonesia masuk G20, G20, 20 ekonomi terbesar di dunia. Sesuatu yang barangkali belum dilihat oleh Gardner Meadow, oleh siapapun pengamat Indonesia long time ago. Puluhan tahun yang lalu, we are sekarang the biggest country di Asia Tenggara, member of the G20, regional power, global player. Artinya kita bisa berubah, Indonesia telah berubah dan akan terus berubah. 3 mitos sudah saya sampaikan di pendapat saya, harus kita patahkan, paling tidak secara sadar. Kalau ada kekurangan, ada sifat yang tidak baik, kita perbaiki dengan cara berubah diri, baik orang seorang, masyarakat, bangsa, dan tentunya negara. Tinggal 2. Apa betul kita harus memilih kalau mau ekonominya tumbuh, ya demokrasi nomor 2 kan. Lupakan demokrasi lah, nggak usah sok demokrasi. Kalau negaranya stabil, aman, ya nggak usah bicara kebebasan. Kalau ini, hakul yakin, kita tidak harus memilih. Tidak. Ketika saya dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan mandat rakyat, amanah dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Saya kira masih ingat, ekonomi kita tumbuh baik, 6%. Demokrasi kita tercatat baik. Saya harus memilih. Saya bisa berdebat dengan siapapun dari negara manapun, pakar apapun,
politisi manapun, Indonesia has chosen dulu bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya. Demikian juga stabilitas keamanan dengan freedom, kebebasan. Hadir dulu. Tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dikontrol, dan sebagainya. Sama-sama. Artinya dua mitos ini jangan lagi jadi alasan apapun oleh pihak manapun untuk memaksakan sesuatu yang tentu bukan itu yang patut kita pilih di bumi Indonesia ini. Eranya telah datang, jangan kita terbelenggu oleh mitos, jangan lagi kita dihantui oleh mitos itu, bebaskan, patahkan, termasuk yang dua terakhir ini. Kita bisa hadirkan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dengan demokrasi, stabilitas dan keamanan nasional dengan kebebasan, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia.